Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Kimia Kinetika. Nanti kita akan belajar selama 1 semester ini. Kinetika kimia mempunyai ruang lingkup bahasan, yaitu membahas tentang laju reaksi. Kemudian yang dibahas apanya, yaitu adalah 1, faktor yang mempengaruhi reaksi. Kemudian bahasan kuantitatif laju reaksinya. Kemudian model reaksi. Kemudian mekanisme reaksi dan pengaruh katalis. Nah, untuk perkuliahan pertama ini saya akan hanya membahas tentang ini. Di faktor yang mempengaruhi reaksi dan tentang bahasan kuantitatif laju reaksi. Itu pun masih dalam introduction, pendahuluannya. Untuk pertemuan selanjutnya bisa kita perdalam lagi. Kita lanjutkan ya. Laju reaksi. Nah, kita akan bahas definisi laju reaksi. Laju reaksi didefinisikan adalah sebagai perubahan konsentrasi. Dari mana? Dari reaktan atau produk ya, per satuan waktu. Jadi definisinya adalah perubahan. Ini ada kata kuncinya perubahan. Yang berubah apanya? Konsentrasinya. Konsentrasi siapa? Konsentrasi reaktan atau produk. Setiap satuan waktu. Itu definisi dari laju reaksi. Misalkan reaksi A menjadi B, ya, laju reaksinya adalah konsentrasi A saat T tertentu dikurangi A saat 0 dibagi waktunya. Jadi waktu saat T dan saat 0 detik misalkan. Itu sama dengan delta A dibagi delta T. Jadi perubahan A dibagi perubahan T. Ya. T di sini adalah waktu, A adalah konsentrasinya. Kemudian kalau kita tinjau dari produk, karena produknya B maka lajunya sama dengan B saat T. Ya. Kemudian dikurangi B saat 0 dibagi waktunya sama dengan delta konsentrasi B dibagi delta T. Nah, secara diferensial ya, V ini adalah min DADT. Nah, tanda minus ini mengartikan ya bahwa reaktan itu berkurang selama reaksi berlangsung, gitu ya. Sedangkan untuk B, untuk mendefinisikannya, V adalah plus dB dt. Plus di sini menunjukkan bahwa produk itu bertambah. Ya, kalau ditinjau dari reaktan, reaktan berkurang. Ditinjau dari produk, produk bertambah. Nah, sehingga kalau definisi berdasarkan reaktan, maka laju reaksi adalah berkurangnya konsentrasi reaktan per satuan waktu. Atau kalau dari sisi produk, bertambahnya produk per satuan waktu. Begitu ya. Oke, setelah kita tadi secara matematis bahwasanya laju reaksi adalah berkurangnya reaktan per satuan waktu atau min DADT, kemudian bertambah atau berkurangnya produk per satuan waktu plus dBdt ya. Sekarang kita lihat berdasarkan grafik ya. Kalau grafik yang ini ya, reaktan selama reaksi berlangsung itu berkurang dan seperti ini melandai ya, melandai. Sedangkan produk dari 0 dia naik dan konstan nanti ya.
dia selesai pada waktu tak hingga begitu. Nah, artinya dari delta A per delta T itu ini. Dan misalkan ini delta A, ini delta T. Nah, kalau kita buat gradiennya, persamaan garis singgungnya misalkan di sini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini adalah nilai gradiennya negatif. Nah, sehingga dinamakan dA dt. Karena miringnya ke sini, miring ke kiri ya, maka dikatakan min dA dt yang punya arti berkurangnya reaktan. Sedangkan untuk produk B ini dA delta A per delta T-nya ya. Misalkan ini delta B maksud saya ya, delta B per delta T ya. Ini nilainya positif kalau saya buat persamaan garis singgungnya. Nah, ini sini. Ini nilai karena garisnya miring ke kanan, artinya gradiennya positif ya. Ini dB dt. Itu positif, jadi bertambah. Ini secara grafik. Oke, kita lanjutkan lagi untuk selanjutnya. Kita lanjutkan faktor yang mempengaruhi laju reaksi ya. Yang pertama adalah ukuran reaktan, konsentrasi, temperatur, katalis. Oke, saya akan jelaskan bagaimana sih ukuran reaktan itu berpengaruh pada laju reaksi. Coba bayangkan Anda minum vitamin C itu ya. Kan ada yang sediaannya itu serbuk ya. Sasetan itu serbuk itu. Ada yang sedianya tablet ya. Ketika yang serbuk saya masukkan ke dalam air dan ketika tablet saya masukkan ke dalam air pada wadah yang berbeda, kira-kira yang cepat habis nanti yang serbuk atau yang tablet? Ya, mestinya yang serbuk. Tidak perlu diaduk pun segera habis, larut begitu ya. Sehingga artinya semakin kecil ukuran dari reaktan ini, maka lajunya juga semakin cepat gitu ya. Ini untuk reaktan. Artinya ini berkaitan dengan luas permukaan. Jadi semakin kecil ukuran, maka luas permukaannya semakin tinggi ya. Semakin tinggi luas permukaannya, maka peluang pertemuan antara reaktan semakin besar sehingga lajunya semakin cepat. Oke, cukup jelas ya. Sekarang konsentrasi. Kalau konsentrasi ini pengaruhnya ya, semakin besar konsentrasinya, maka ya lajunya akan semakin cepat. Oke. Sekarang temperatur. Ketika temperatur dinaikkan, ya, kebanyakan reaksi, saya katakan kebanyakan ya, kebanyakan reaksi dengan kenaikan temperatur maka lajunya semakin cepat ya untuk kebanyakan reaksi. Kenapa? Karena dengan naiknya nanti T ini naik ya, maka energinya kinetik ya, EK-nya juga naik. Gerakannya semakin cepat. Molekulnya bergerak semakin cepat berarti artinya tumbukan semakin banyak. Sehingga peluang ketemu antar reaktan semakin banyak. Sehingga lajunya naik. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah katalis. Ya. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat reaksi. Ya. Ikut bereaksi ya. Ikut bereaksi dan dia nanti akan keluar kembali. Nah, muncul kembali sebagai katalis. Hanya saja
Katalis yang awal sama yang akhir mungkin beda. Mungkin bukan berasal dari atom yang sama. Ya. Nah, untuk memahami ini perlu kuliah tersendiri ya, satu mata kuliah kimia katalis, nanti kita ulas di sana. Begitu ya. Kita lanjutkan, sekarang kita akan bahas persamaan laju reaksi. Oke. Misalkan reaksinya adalah A plus B menjadi C plus D ya. Dengan A kecil, B kecil, C kecil, D kecil ini adalah koefisien reaksi ya. Maka persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Z. Di mana K ini adalah konstanta laju reaksi, dengan X, Y ini adalah order reaksi. X ini order reaksi untuk reaktan A, B order reaksi untuk reaktan B. Nah, di sini nilai X dan Z untuk reaksi-reaksi yang sederhana biasanya A ini sama dengan X, B sama dengan Z. Ada kalanya A tidak sama dengan X, B tidak sama dengan Z. Apa artinya? Berarti kalau seperti ini kondisinya, berarti reaksi ini berlangsung melalui mekanisme yang lain atau jalur yang lain atau jalan yang lain. Tidak langsung A plus B jadi C plus D, tapi mungkin A plus B ini bereaksi jadi sesuatu dulu, baru sesuatu itu menjadi yang ini produk. Jadi ada jalur lain begitu ya. Nah, penentuan X dan Y ini yang benar adalah dari percobaan. Tapi banyak juga reaksi-reaksi itu A sama dengan X, B sama dengan Z. Berarti mekanismenya sederhana, mungkin hanya satu tahap ini. Kalau tahapannya banyak sekali ya, maka kemungkinan nanti A itu tidak sama dengan X, B tidak sama dengan Z. Itu. Begitu ya. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita perdalam lagi. Untuk sekarang cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.